dipimpin langsung oleh Kebijakan Bank Indonesia menaikkan suku bunga acuan ke angka 3,75% mengejutkan banyak analis, tapi umumnya mendapat respon positif. Ya, karena kan porsi sekarang growth udah 5%, tapi kita inflasi tinggi. Cuma sekarang kita tidak terjadi stagflasi, kita perangi inflasi dan mau nggak mau BI harus berperan, terutama mengurangi inflasi inti yang sudah hampir mendekati angka 3% ya, batas psikologisnya begitu. Kenaikan 25 basis poin ini dilakukan di tengah rencana penghapusan subsidi BBM yang berisiko semakin meningkatkan laju inflasi. Apakah memang akhirnya dikurangi subsidi dengan menaikkan harga, terutama untuk Pertalite yang konsumsinya paling besar ya, di atas 60% dari jumlah BBM di Indonesia, sehingga sangat sensitif terhadap inflasi. Nah, solar juga demikian, terutama untuk sektor transportasi umum ya, maupun transportasi untuk truk dan sebagainya yang dibutuhkan untuk putaran ekonomi dan perdagangan. Bank sentral negara-negara lain telah lebih dulu menaikkan suku bunga acuan guna meredam tingginya laju inflasi akibat gangguan rantai pasok akibat pandemi, lalu guncangan pasar komoditas akibat perang Rusia dan Ukraina. Bank Sentral Amerika Serikat atau Federal Reserve menaikkan sejak Maret dan Bank Sentral Eropa mulai Juli. Selain guna menekan inflasi, kenaikan suku bunga kali ini juga bertujuan menstabilkan nilai rupiah agar tetap bergerak pada kisaran Rp14.750 per dolar Amerika Serikat. Setelah Juli lalu sempat menembus Rp15.000 per dolar. Penguatan dolar ini juga dipicu kenaikan suku bunga Bank Sentral Amerika Serikat terakhir sebesar 75 basis poin. Tapi analis menilai bukan hanya faktor eksternal saja yang berdampak pada nilai rupiah. Sebenarnya yang bikin rupiah ya tertekan itu nanti terkait dengan masalah koreksi komoditas. Karena resesi ekonomi, demand komoditasnya mungkin turun, maka itu akan jadi mengancam ya devisa. Selain itu, pemerintah Indonesia juga didesak memperhatikan jumlah uang yang beredar, yang juga mempengaruhi inflasi dan juga ancaman resesi. I think Indonesia will have a recession. If they do not continue the contraction, but step it up a little bit and have it growing, the rate of growth to hit the inflation target of 3% is about 8.7%. If they would get it at about 8 or 9%, the rate of growth in the money supply for the rupiah and Indonesia, I think they would hit the inflation target of about 3%. Menurut Bank Indonesia, jumlah uang yang beredar meningkat 9,6% pada bulan Juli dibandingkan Juli tahun sebelumnya, sehingga belum mengkhawatirkan. Dari Alexandria, Virginia, Yuni Salim dan tim VOA.